Mengapa interpretasi citra dibutuhkan? Menurut saya, interpretasi citra dibutuhkan karena dapat mempermudah dalam mengidentifikasi dan menemukan objek dan wilayah yang telah direkam menggunakan kamera sensor maupun kamera drone. Dan juga, interpretasi citra dibutuhkan karena dapat mempermudah dalam mengidentifikasi potensi-potensi bencana alam yang akan terjadi. Seperti halnya pada gambar di samping ini, yang dimana dalam penggunaan Google Maps, kita sangat dibantu dan dipermudah dalam menemukan suatu daerah dan wilayah yang ingin kita cari. Rangkaian kegiatan interpretasi citra. Terdapat 3 rangkaian kegiatan interpretasi citra, yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis. Deteksi adalah pengamatan atas adanya suatu objek, misalnya gambaran dari sungai yang terdapat objek yang bukan air. Kemudian analisis, yang dimana analisis adalah upaya merincikan suatu objek yang telah dideteksi menggunakan keterangan yang cukup. Kemudian yang terakhir yaitu analisis, yang dimana pada tahap analisis dikumpulkan keterangan lebih lanjut, misalnya mengamati jumlah penumpang. Kemudian disimpulkan bahwa jumlah penumpang yang terdapat di kapal tersebut sebanyak 3 orang. Berikut ini adalah contoh gambaran dari rangkaian kegiatan interpretasi citra. Kemudian terdapat unsur-unsur interpretasi citra, yang dimana pada gambar tersebut dijelaskan beberapa poin dari unsur-unsur interpretasi citra. Dan berikut adalah penjelasan dari unsur-unsur interpretasi citra. Rona dan warna. Rona dan warna adalah suatu tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada foto udara atau citra lainnya. Contohnya seperti warna coklat yang terdapat pada area yang terbuka, sedangkan warna yang gelap merupakan objek dari perairan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rona atau warna, antara lain karakteristik dari objek, warna objek lapangan, posisi objek, serta waktu perekaman. Karakteristik yang mempengaruhi rona antara lain, yang pertama yaitu permukaan kasar cenderung menimbulkan rona gelap pada citra karena sinar yang datang mengalami hamburan hingga mengurangi pantulan sinarnya. Yang kedua yaitu warna objek yang gelap cenderung menghasilkan rona yang gelap. Dan yang ketiga yaitu objek basah atau lembab cenderung menghasilkan rona gelap. Dan yang terakhir yaitu pantulan objek, misalnya perairan akan menghasilkan rona gelap, sedangkan perbukitan kapur akan menghasilkan rona yang terang. Yang kedua yaitu bentuk, yang dimana bentuk dan gambar yang terdapat pada foto udara merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek, yang dimana bentuk juga merupakan ciri yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya saja. Berikut ini adalah contoh gambar dari bentuk yang ada pada unsur interpretasi citra. Yang ketiga yaitu ukuran, yang dimana ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas,
tinggi, lorong, dan volume. Ukuran juga merupakan faktor pengenal dari objek, yang dimana volume dapat digunakan untuk membedakan objek sejenis dengan objek yang sama yang terdapat pada citra. Berikut ini adalah contoh gambaran dari unsur interpretasi citra dalam ukuran. Yang keempat yaitu tekstur, yang dimana tekstur adalah frekuensi perubahan warna pada suatu kelompok objek, yang dimana tekstur dalam interpretasi citra dapat dinyatakan berdasarkan pada tingkat yang kasar, sedang, maupun halus yang terdapat pada suatu objek. Berikut ini adalah contoh gambaran dari tekstur. Yang kelima yaitu pola, yang dimana pola merupakan tingkat kecenderungan bentuk suatu objek dan juga bisa jadi petanda akan adanya objek lain, baik dari hasil buatan manusia maupun secara alami. Berikut ini adalah contoh gambaran dari unsur interpretasi citra dalam pola. Yang keenam yaitu bayangan, yang dimana bayangan bersifat menunjukkan detail atau objek yang berada pada daerah yang gelap. Namun bayangan juga merupakan kunci penting dalam pengenalan suatu objek. Berikut ini adalah contoh dari bayangan pada unsur interpretasi citra. Yang ketujuh yaitu situs, yang dimana situs merupakan tempat kedudukan suatu objek terhadap objek yang lain yang berada di sekitarnya. Berikut ini adalah contoh gambar dari situs. Yang kedelapan yaitu asosiasi, yang dimana asosiasi dapat diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Berikut ini adalah contoh gambaran dari asosiasi. Dan yang terakhir yaitu konvergensi bukti, yang dimana konvergensi bukti adalah penggunaan beberapa unsur citra sehingga bisa mempersempit ruang lingkup yang mengarah pada kesimpulan objek tertentu. Berikut ini adalah gambaran dari penjelasan konvergensi bukti.